Semoga ya. Nah, kabar terakhir teman-teman bahwa ada 4 pemain yang memang sudah dipastikan tidak akan tampil memperkuat timnas kita di FIFA Series. Kalau 2 itu kan sudah tahu lah teman-teman semua. Sejak kita bermain melawan Irak di putaran keempat pra-Piala Dunia Grup B di Arab Saudi, ada Tom Haye dan juga Sain Patinama kan yang memprotes terakhir terhadap wasit dari Cina, Manik, dan kemudian FIFA mengeluarkan denda terhadap Tom dan juga Sain, termasuk hukuman menjalani 4 pertandingan buat tim Indonesia. Tidak boleh dia bermain dimanapun di bawah kalender FIFA. Berarti ada 2 pertandingan di FIFA Series itu tidak akan bermain bagi Tom dan Sain. Kita tahu bersama bahwa Tom Haye saat ini sudah berada di Pangeran Biru bermain untuk Persib Bandung, dan Sain Patinama sudah berlabuh di Macan Kemayoran, Persija Jakarta ya. Dan yes, alhamdulillah, 10 kabar bagus timnas Indonesia di sepanjang tahun 2026. Skuad Garuda punya jadwal super sibuk. Ada juga kabar dari pelatih timnas Indonesia John Hartman yang ngebet banget ingin juara Piala AFF dan FIFA Series 2026. Dan satu berita lagi yang tak boleh kalian lewatkan tentang Erick Thohir yang dituduh melaporkan 7 pemain naturalisasi ilegal Malaysia. Serta kabar 4 pemain naturalisasi dicoret John Hartman jelang FIFA Series 2026 karena dianggap sudah tidak memenuhi kriteria kebutuhan timnas Indonesia. Kalian jangan sampai ketinggalan, begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Wow, keputusan sangat berani dan sangat beresiko. John Hartman resmi coret 4 pemain naturalisasi yang merupakan tulang punggung era Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Gelombang perubahan berembus di tubuh timnas Indonesia setelah era kepelatihan Shin Tae-yong melahirkan 15 pemain naturalisasi. Kini publik mulai menebak arah kebijakan pelatih anyar asal Kanada, John Hartman. Menjelang ajang FIFA Series Maret 2026, sejumlah nama yang sebelumnya menjadi andalan justru terancam tak masuk daftar. 3 faktanya. Fakta pertama, Tom Haye dipastikan absen. Nama pertama yang hampir pasti tak akan memperkuat timnas Indonesia adalah Tom Haye. Gelandang 30 tahun itu harus menjalani sanksi 4 pertandingan akibat protes keras kepada wasit saat laga melawan Irak di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Sanksi tersebut membuat peluangnya tampil di FIFA Series Maret 2026 praktis tertutup. Padahal di era Shin Tae-yong, Tom Haye termasuk sosok penting di lini tengah. Absennya dia bukan sekedar kehilangan satu nama, melainkan juga hilangnya pengalaman dan keseimbangan permainan yang selama ini menjadi kekuatan timnas Indonesia. Fakta kedua, cedera dan minim menit bermain. Selain Tom Haye, 3 nama lain yang berpotensi tersisih adalah Mace Hilgers, Rafael Struijk, dan Sain Patinama. Mace Hilgers belum sepenuhnya pulih dari cedera ACL yang membuatnya absen cukup lama. Kondisi fisik yang belum optimal tentu menjadi pertimbangan serius bagi Hartman dalam menyusun skuad kompetitif. Sementara itu, Rafael Struijk tengah menghadapi situasi sulit di level klub. Ia absen dalam 5 laga terakhir Dewa United di Super League 2025-2026. 2 diantaranya akibat sanksi kartu merah saat melawan Bahyangkara FC. Sementara 3 laga berikutnya ia tak masuk skuad pilihan pelatih Jan Olde Riekering. Minimnya menit bermain membuat posisinya di timnas ikut terancam. Terlebih Hartman dikenal selektif dalam memilih pemain yang benar-benar berada dalam performa terbaik. Fakta ketiga, persaingan ketat di klub mengecilkan peluang. Kondisi berbeda dialami Sain Patinama. Bek kiri yang baru didatangkan Persija Jakarta dari Buriram United pada Januari 2026 itu belum sepenuhnya mendapat tempat utama. Dari 4 laga awalnya, ia hanya tampil 2 kali dengan total 18 menit bermain. Asisten pelatih Persija Ricky Nelson secara terbuka menjelaskan situasinya. Ia menyebut pelatih Mauricio Souza masih menilai Doni Tripamungkas lebih siap. Dan untuk Sain, sebetulnya adaptasinya sudah progres jauh ya. Walaupun misalnya dia belum mendapat pemain inti karena memang persaingan di latihan itu masih head coach kami masih melihat Doni yang masih lebih siap. Jadi itu semua akan berjalan terus dalam latihan, ujar Ricky. Ia menambahkan bahwa keputusan tetap bergantung pada evaluasi latihan.
Sejauh ini di latihan, head coach melihat bahwa Doni masih lagi perform. Jadi itu keputusan dari head coach, tutupnya. Pernyataan itu menjadi sinyal jelas bahwa jika menit bermain di klub minim, peluang membela timnas Indonesia pun ikut mengecil. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Apakah kalian yakin dengan skuad yang sangat mewah ini, timnas Indonesia mampu meraih gelar prestasi di ajang FIFA Series, Piala AFF, Piala Asia, dan Piala Dunia bersama pelatih baru John Hartman? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Hartman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang benar-benar memasuki fase transisi yang serius. Kehadiran John Hartman membawa standar dan sudut pandang baru, sehingga tak ada jaminan bagi siapapun untuk otomatis masuk skuad hanya karena pernah jadi andalan di era Shin Tae-yong. Sepak bola modern menuntut konsistensi, kebugaran, dan menit bermain reguler, bukan sekedar reputasi masa lalu. Keputusan mencoret atau tidak memanggil beberapa pemain naturalisasi justru bisa dibaca sebagai sinyal positif. Artinya seleksi berjalan objektif dan berbasis performa terkini. Telan pil pahit, kata Boyan Hodak usai Persib tersingkir di ACL 2 2025-2026. Langkah Persib Bandung di ajang AFC Champions League 2 musim 2025-2026 resmi terhenti di babak 16 besar. Kemenangan tipis 1-0 pada leg kedua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tak cukup membalikan keadaan setelah kekalahan telak di laga tandang. Agregat 1-3 memastikan Maung Bandung harus mengubur mimpi melangkah lebih jauh di kompetisi Asia. 3. Faktanya. Fakta pertama, kartu merah ubah arah pertandingan. Persib sebenarnya membuka harapan ketika Andre Jang mencetak gol pada babak pertama. Gol itu membuat atmosfer stadion membara dan menghadirkan keyakinan bahwa keajaiban masih mungkin terjadi. Sepanjang 45 menit awal, permainan Pangeran Biru terlihat rapi dan terorganisir, bahkan mampu membuat lawan lebih banyak menunggu dan merespons. Namun, petaka datang jelang turun minum. William Barres harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu merah. Bermain dengan 10 orang di laga krusial seperti ini menjadi pukulan besar. Intensitas menurun, ruang gerak menyempit, dan Persib kesulitan menjaga tekanan di babak kedua. Situasi itu perlahan mengikis momentum yang sudah dibangun sejak awal laga. Fakta kedua, leg pertama jadi titik penyesalan. Kegagalan Persib tak bisa dilepaskan dari hasil leg pertama saat takluk 0-3 dari Ratchaburi FC di Thailand. Kekalahan tersebut membuat beban terlalu berat untuk dibalikan di kandang sendiri. Sejak awal leg kedua mulai, misi Persib memang sudah berada di jalur yang terjal. Pelatih Boyan Hodak secara terbuka mengakui bahwa masalah utama timnya ada di pertandingan pertama. Saya pikir masalah kami ada di pertandingan pertama. Pada leg pertama kami tidak bermain untuk mencapai level, ucapnya. Pernyataan itu menegaskan bahwa evaluasi terbesar justru terletak pada performa tandang yang tak sesuai harapan. Fakta ketiga, keyakinan Hodak pada skuadnya. Meski tersingkir, Boyan tetap melihat sisi positif dari perjuangan anak asuhnya. Menurut saya, 45 menit pertama kami bermain dengan cukup baik. Tim lawan bergantung pada permainan kami dan kami berhasil mencetak 1 gol, ujarnya. Ia bahkan meyakini situasi bisa berbeda andai timnya bermain dengan 11 pemain hingga akhir laga. Di babak kedua kami mendapatkan beberapa kesempatan lagi, tapi saya percaya jika kami punya 11 pemain, kami bisa menang, lanjutnya. Keyakinan itu menunjukkan bahwa pelatih asal Kroasia tersebut masih percaya pada kapasitas skuadnya. Ia melihat determinasi dan semangat bertarung tetap terjaga meski kondisi tidak ideal. Namun pada akhirnya, hasil tak berubah sampai peluit panjang berbunyi, dan Persib harus menerima kenyataan gugur dari kompetisi ini. Kekalahan ini menjadi pelajaran mahal bagi Persib dalam menatap persaingan Asia. Atmosfer GBLA yang penuh harapan, gol pembuka yang membakar semangat hingga perjuangan dengan 10 pemain menjadi potret perjalanan yang penuh emosi. Musim ini mungkin berakhir di babak 16 besar, tetapi pengalaman tersebut bisa menjadi fondasi untuk bangkit lebih kuat di kesempatan berikutnya. Patrick Kluivert masih ingin latih timnas Indonesia. Bagaimana supporter skuad Garuda?
hasrat seorang legenda belum juga padam. Meski sudah tak lagi berada di kursi pelatih, Patrick Kluivert ternyata masih menyimpan keinginan untuk kembali menukangi timnas Indonesia. Sayangnya, keinginan itu tak sejalan dengan keputusan PSSI yang memilih mengakhiri kerjasama lebih cepat. Di tengah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, cerita ini menyisakan banyak tanya dan juga 3 faktanya. Fakta pertama, puji antusiasme supporter Indonesia. Di tengah suasana Amsterdam, saat peresmian Cruyff Court miliknya, Kluivert mengenang masa-masanya bersama skuad Garuda. Pelatih berusia 49 tahun itu mengaku terkesan dengan atmosfer sepak bola Indonesia yang begitu hidup. Baginya, pengalaman melatih tim dengan dukungan ratusan juta pencinta sepak bola adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Itu luar biasa, ujar Kluivert ketika mengenang momen tersebut. Ia menambahkan, "Saya belum pernah bekerja dalam suasana gila seperti itu. Sebanyak 300 juta orang yang benar-benar mencintai sepak bola. Sayangnya, kami gagal mencapai target yang diinginkan." Kalimat itu terdengar jujur, seperti pengakuan seorang pelatih yang sadar akan ekspektasi besar publik, namun juga memahami betapa sulitnya perjalanan menuju panggung dunia. Fakta kedua, dipecat usai gagal lolos Piala Dunia. Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 8 Januari 2025 dengan kontrak hingga 2027. Harapan besar langsung mengiringi penunjukannya. Nama besar mantan penyerang Barcelona itu dianggap mampu mengangkat prestasi tim nasional ke level yang lebih tinggi. Namun, perjalanan tak selalu berjalan sesuai rencana. Timnas Indonesia finish sebagai juru kunci grup B pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Kegagalan meraih kemenangan krusial atas Irak dan Arab Saudi menjadi titik balik yang pahit. Hanya 9 bulan setelah menjabat, palu pemecatan dijatuhkan. PSSI memutuskan berpisah, menutup bab yang sejatinya baru saja dimulai. Fakta ketiga, masih ingin kembali ke Garuda. Meski sudah tak lagi dipercaya, Kluivert ternyata belum menutup pintu. Ia secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan pekerjaannya bersama timnas Indonesia sebelum keputusan pemecatan diumumkan. "Saya sebenarnya ingin melanjutkan menjadi pelatih timnas Indonesia, tetapi itu tidak memungkinkan," tutupnya singkat. Pernyataan itu menyehatkan ada ruang yang belum sepenuhnya selesai dalam kisahnya bersama Garuda. Namun, sepak bola terus bergerak. Kini kursi pelatih telah diisi oleh juru taktik asal Inggris, John Hartman, yang memulai era baru dengan harapan berbeda. Di balik hasil yang mengecewakan, ada satu hal yang tak berubah, yakni gairah sepak bola Indonesia yang terus menyala. Dukungan supporter tetap menjadi kekuatan utama. Pergantian pelatih adalah bagian dari dinamika, tetapi mimpi menuju panggung dunia tetap sama. Dan dalam sepak bola, selalu ada peluang untuk menulis kisah baru yang lebih gemilang. Timnas Indonesia U17 gabung grup neraka di Piala Asia U17 2026. Kesit Handoyo butuh usaha ekstra. Hasil undian fase grup Piala Asia U17 2026 menghadirkan tantangan besar bagi Timnas Indonesia U17. Skuad Garuda Asia dipastikan bersaing di grup B bersama Jepang, China, dan Qatar. 3 kekuatan yang punya tradisi dan perkembangan signifikan di level usia muda Asia. Situasi ini memantik reaksi dari pengamat sepak bola nasional, Kesit Budi Handoyo, yang menilai perjuangan Indonesia tidak akan mudah. Berikut 3 faktanya. Fakta pertama, kembali berjumpa China dengan rekam jejak kurang manis. Pertemuan dengan China U17 menjadi sorotan tersendiri. Dalam 2 laga uji coba terakhir melawan tim tersebut, Indonesia belum mampu meraih kemenangan. Kekalahan telak 0-7 pada pertemuan pertama lalu disusul kekalahan tipis 2-3 di laga kedua menjadi gambaran bahwa jarak kualitas masih perlu dikejar. Kesit Budi Handoyo menegaskan tantangan di grup ini bukan sekadar soal nama besar Jepang atau Qatar, tetapi juga kebangkitan China di level usia muda Asia. Mengenai Timnas Indonesia U17, tantangan mereka di Piala Asia pastinya akan sangat berat, ujarnya. Ia menambahkan, mereka tergabung dengan Jepang, Qatar, serta China, negara yang sepak bolanya kembali menggeliat setelah cukup lama tenggelam di persaingan Asia. Pernyataan itu menjadi alarm bahwa Indonesia harus belajar banyak dari pengalaman uji coba sebelumnya. Fakta kedua, sentuhan Kurniawan Dwi Yulianto jadi harapan baru. Di tengah beratnya persaingan, hadir sosok pelatih yang tak asing bagi publik sepak bola nasional, yakni Kurniawan Dwi Yulianto. Legenda lini depan Indonesia itu kini dipercaya menahkodai Timnas Indonesia U17 dengan misi membawa tim berbicara lebih jauh di turnamen.
Kesit menilai persiapan matang menjadi kunci. Pastinya perlu kerja ekstra keras supaya bisa mencatat hasil seperti Piala Asia sebelumnya, di mana timnas Indonesia U17 berhasil melaju ke babak perempat final, terang Kesit. Target mengulang pencapaian tersebut tentu bukan perkara ringan, namun pengalaman dan karakter Kurniawan diharapkan mampu membentuk mental tanding para pemain muda Garuda Asia. Fakta ketiga, misi lolos ke Piala Dunia U17 2026. Piala Asia U17 2026 akan digelar di Arab Saudi pada 5 hingga 22 Mei 2026 dan diikuti 16 negara terbaik Asia. Turnamen ini bukan hanya soal gengsi kawasan, tetapi juga menjadi gerbang menuju Piala Dunia U17 2026 di Qatar dengan 8 tiket diperebutkan. Artinya, persaingan di fase grup akan sangat menentukan arah perjalanan Indonesia. Lolos dari grup neraka bukan hanya membungkam keraguan, tetapi juga membuka jalan menuju panggung dunia. Tantangan berat memang menanti, namun di sanalah mental juara ditempa. Bagi para pemain muda, kesempatan ini adalah panggung pembuktian bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dan tidak sekedar menjadi pelengkap dalam persaingan elit Asia. Empat opsi formasi timnas Indonesia bersama John Herdman. Debut John Herdman sebagai pelatih anyar timnas Indonesia tinggal menghitung hari. Maret mendatang akan menjadi panggung pertamanya bersama skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026. Di tengah waktu persiapan yang relatif singkat, pelatih asal Inggris itu mulai bergerak cepat memantau pemain dan merancang fondasi taktik yang paling pas. Ada 3 faktanya. Fakta pertama, adaptif sejak awal karir. Salah satu ciri khas Herdman adalah fleksibilitas dalam meracik strategi. Ia bukan tipe pelatih yang terpaku pada satu skema. Formasi 4 back seperti 4-4-2 atau 4-3-3 sama fasihnya ia gunakan dibanding pola 3 back seperti 3-4-3 atau 3-5-2. Pendekatan ini membuatnya leluasa menyesuaikan taktik dengan karakter pemain yang tersedia. Saat memulai kiprah bersama timnas Kanada, Herdman lebih dulu memperkenalkan formasi 4-3-3 dan 4-3-2-1. Strategi tersebut menjadi fase pengenalan untuk membaca potensi skuad. Barulah setelah 19 pertandingan, ia mencoba 3-4-3 saat menghadapi Surinam di kualifikasi Piala Dunia 2022. Pergeseran itu menunjukkan bagaimana Herdman tak ragu bereksperimen demi menemukan formula terbaik. Fakta kedua, 3 back bukan hal baru untuk Garuda. Bagi para pemain Indonesia, pendekatan 3 back sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Pada era Shin Tae-yong, formasi 3-4-3 menjadi salah satu pakem utama. Skema tersebut bahkan kerap bertransformasi menjadi 5 back saat bertahan, memberi keseimbangan antara agresivitas menyerang dan kedisiplinan bertahan. Hasilnya pun terlihat nyata. Tim Garuda mampu melangkah hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah capaian yang meningkatkan kepercayaan diri tim. Dengan latar belakang itu, jika Herdman kembali mengusung 3-4-3 atau 3-5-2, para pemain diyakini tak membutuhkan adaptasi panjang. Fondasi permainan sudah pernah ditempa, tinggal diasah agar lebih tajam. Fakta ketiga, opsi 4 back tetap terbuka. Meski 3 back terasa akrab, bukan berarti opsi 4 back tertutup. Dalam sepertiga akhir masa kepelatihannya di Kanada, Herdman justru kembali ke 4-4-2 dan memadukannya dengan 3-5-2 sesuai kebutuhan laga. Fleksibilitas itu pula yang ia bawa saat melatih Toronto FC sejak Oktober 2023 hingga 2024 dengan pendekatan 3-4-3 dan 3-5-2 sebagai fondasi. Kini, dengan Indonesia yang memiliki variasi pemain sayap cepat serta gelandang pekerja keras, formasi 4-3-3 atau 4-4-2 bisa saja menjadi alternatif. Terlebih pada era Patrick Kluivert, skuad Merah Putih sempat mencoba beragam pola dari 4-4-3-1 hingga 3-4-1-2. Artinya, ruang eksplorasi taktik masih sangat luas. Debut melawan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret nanti akan menjadi jawaban awal. Herdman tengah menimbang bukan hanya siapa yang bermain, tetapi bagaimana Indonesia bermain.
Disitulah identitas baru timnas akan mulai terlihat. Apakah dengan 3 bek yang agresif atau 4 bek yang solid? Yang jelas, arah perubahan sudah dimulai dan publik tinggal menunggu bagaimana racikan pertama sang pelatih.